Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sudah hadir dalam pertemuan pertama. Ini mengenai diklat TOT ya ini Ibu ya, Training of Trainer, pelatihan keterampilan digital abad 21. Jadi kita akan belajar mengenai Microsoft 365. Ya mungkin Bapak Ibu udah nggak asing dengan kata-kata daring ya Bapak Ibu ya. Pembelajarannya kan sekarang online, kecuali sekolah saya. Sekolah saya malah nggak online. Pada hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Education. Dan nanti ada kelas Teams. Nah, mungkin kalau dari platform sebelah, Bapak Ibu juga sudah nggak asing dengan yang namanya Google Classroom ya. Kalau di sini Microsoft itu ada yang namanya Teams. Oke, kita coba lihat dulu. Yang pertama adalah Microsoft Education, ya. Apa sih itu Microsoft Education? Jadi Microsoft Education ini linknya nanti akan saya share di Teams, kayaknya juga sudah sih. Dan juga di WA nanti akan saya share ya. Nah, di sini adalah materi-materi dari Microsoft 365 ya, dari Office 365. Bagaimana cara kita belajar di sini? Ini bahasa Inggris semua ya, nanti ya. Tampilannya nanti bahasa Inggris ya, saya share screen dulu ya. Oke, layar saya sudah kelihatan Ibu. Gimana layar saya sudah kelihatan? Belum. Sudah ya? Sudah. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke. Di sini adalah ini saya log out dulu. Nah, kita akan belajar Microsoft Educator Center. Nah, sini bagaimana? Ini pertama kok ngeliat bahasa Inggris semua ya? Kita ubah dulu ke bahasa Indonesia biar nanti nggak bingung. Masuk ke menu-menunya ya. Kita ubah ke bahasa Indonesia. Caranya ini saya buka pakai Google Chrome. Cara mengubah biar jadi bahasa Indonesia yaitu klik kanan, terjemahkan ke Indonesia. Ya, kita tunggu. Google sedang mentranslate. Nah, sudah. Oke, siapkan ruang kelas pembelajaran hybrid Anda. Ini pembelajaran hybrid. Mungkin Bapak Ibu juga nggak asing, pembelajaran hybrid itu eh, 50% 100% online dan 100% tatap muka. Ya, bisa bisa untuk pembelajaran online, bisa untuk pembelajaran tatap muka. Itu hybrid learning ya. Nah, yang pertama kita masuk ya atau login ya, kalau bahasa Inggris ini kita masuk. Oke. Kita masuk, ini saya sudah pernah masuk atau saya mau pakai akun yang lain, tapi ini pakai akun saya saja. Nah, karena sudah pernah masuk, sudah kesimpan ya, gitu ya, masuk ini. Nah, ketika masuk kan muncul seperti ini ya Bapak Ibu, ini biasa centang aja ini ya. Nah, setelah masuk akan muncul kursus-kursusnya. Ini berubah jadi bahasa Inggris lagi. Kita ubah lagi ke bahasa Indonesia ya. Terjemahkan ke Indonesia. Nah, sudah bahasa Indonesia. Jadi, di sini kita lihat kursusnya. Ini ada mulai ya, siapkan ruang kelas ini mulai ya, atau started kalau di bahasa Inggrisnya ya. Mulai. Nah, di modul-modul ini itu nanti ada beragam kursus yang bisa Bapak Ibu pelajari. Mana ya? Nah, ada di sini. Saya ambil dulu linknya ya. Langsung ke linknya.
Nah, learning pad. Ini karena saya sudah komplit. Nah, saya sekarang mau menggunakan akun yang belum komplit. Masih kosongan kayak punya Bapak Ibu ya. Saya punya akun Microsoft itu banyak, Bu, Pak. Nah, nanti kalau sudah selesai akan muncul sertifikat-sertifikat seperti ini nih. Ya. Nah, ini yang akan kita pakai. Saya mau menggunakan akun yang lain. Saya login di akun penyamaran. Ceritanya kita akan belajar mulai dari nol ini ya. Kenapa nggak bisa? Oke, ini Teacher Academy ya Bapak Ibu ya. Kita akan belajar nih kalau bahasa Inggris Start Learning Pad. Tapi kita akan buat ke bahasa Indonesia ya. Setelah kita check in aja ya. Nanti kita check in dulu atau login. Saya mau menggunakan akun yang mana ya? Akun sekolah saya SMA VIP Aluda Kebumen. Ya, pertama-tama itu yang muncul adalah seperti ini. Apabila kita belum pernah membuka kursus ini, pertama yang muncul seperti ini. Ini bahasa Inggrisnya saya rubah ke dalam bahasa Indonesia dulu agar mudah dipahami. Saya juga nggak mudah bahasa Inggris. Nah, ini yang pertama muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kursus sebanyak 13 yang nggak salah ini. Contohnya yang pertama sederhanakan, efisien dan aplikasi Office 365. Apa sih Office 365 itu? Sebenarnya Office 365 itu aplikasi yang banyak sekali aplikasi di dalamnya itu ya. Nah, ini maksudnya kursus ini gimana cara ngerjainnya? Buka kursus nih Bapak Ibu. Buka kursus. Nah, setelah itu muncul ini pembelajaran ini durasi 1 jam. Pelajari cara membuat berbagai dan menyinkronkan dokumen di OneDrive for Business dan menggunakan OneDrive. Jadi materi yang ada di modul ini yang pertama itu OneDrive. Mulai kursus. Nah, di sini ada materinya, ada soal yang dikerjakan. Nah, ini materinya bisa Bapak Ibu saksikan atau bisa langsung kita kerjakan. Soalnya artinya kita lanjut-lanjut aja ini. Jadi kayak kayak apa? Kalau Bapak Ibu ikut PPG itu kan juga ada modul-modulnya gitu ya. Kalau PPG yang sekarang, PPG-nya online gitu ya. Ada modul-modulnya di next. Oh iya, yang seri belajar SIM PKB seperti modul AKM, seri belajar apa ya? Yang lainnya apalagi satunya itu inklusi, pendidikan inklusi. Nah, kan next saja. Jika mau dipelajari silahkan ya. Bagus sih dipelajari ini. Dan nanti intinya ada di belakang sendiri yaitu ulangan. Jadi ibaratnya ini belajar sendiri. Tapi seringnya itu saya juga belajarnya itu ketika ulangan. Jadi ketika ulangan kita cari jawabannya gitu. Bukan nyontek ya Bapak Ibu ya. Kita open book. Nah, gini lanjut. Kemudian dilanjut sampai ini ya. Turun lagi sampai 10 ya. Nah, ini muncul ulangan nih. Anda dapat mengubah tema Office 365 di bawah pengaturan dashboard Office 365. Ini benar atau salah? Dan nanti di sini kalaupun salah juga ada jawabannya. Contoh, nih misal kita jawabnya salah ya, tak terbatas ya. Nanti akan muncul yang benar tuh yang mana? Nah, yang benar adalah satu tera. Tak terbatas itu salah. Jadi seperti itu. Mungkin ini nanti jawabannya bisa dicatat dulu. Karena minimal di sini nanti benar 80% dari soalnya. Baru bisa dapat
lencana atau sertifikat dari Office 365. Sertifikat ini learning pad ya Bapak Ibu ya. Belum sertifikat diklat ya. Kalau di sini kotak-kotak ya Bapak Ibu ya, ini bisa dipencet bisa dipilih 2 atau lebih ya. Nah benar semua ya. Untuk berbagi file, pilih semua yang sesuai. Untuk berbagi file itu menggunakan apa? Ya, ini. Oh, ini salah satu. Anda dari mengelola file dari OneDrive. Oke. Fitur beritahu saya apa yang ingin Anda lakukan. Membantu Anda menyelesaikan tugas. Ya benar. Editor di Word Online mengenali petunjuk kontekstual dalam makalah dan dapat mengidentifikasi salah. Ya. Next. Pembaca imersif mengevaluasi keterbacaan dan kesulitan Anda. Salah. Desainer di PowerPoint menciptakan gerakan sistematik. Apa ya jawabannya ya? Salah saya. Isi flash membantu Anda menyortir dengan cepat. Oh salah. Nah ini kuis tersebut baru 50%. Jadi saya belum dapat sertifikatnya gitu. Ikuti kembali kursusnya. Atau kembali ke ikhtisar berarti kembali ke awal. Nah, jadi boleh ngulang berkali-kali Bapak Ibu. Kemudian ya ini setelah ini selesai, ini tadi jawabannya apa ya? Benar ya. Kita coba sampai satu selesai. OneDrive itu 5 tera per 1 tera ya. Oh bisnis. Oh 1 tera ya. Saya lupa. Buka file secara online, email, masuk OneDrive. Alah satu. Wah ini harus benar nih yang lain nih. Isi flash. Nah, Anda mendapatkan rencana berikut. Minimal itu 80%. Ya. Kita lihat ya. Sudah dapat rencananya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu untuk mengerjakan sekitar 10 atau 13 ini. Agar nanti bisa kita klik ya di profil saya. Nah, di sini nanti ada rencananya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita lihat transkripnya. Ya, transkripnya berupa ini. Jadi nanti transkripnya itu ada kalau sudah kalau sudah dapat banyak, itu transkripnya seperti ini. Profil saya. Nah, kemudian ini kalau sudah selesai semuanya, itu seperti ini. Kursusnya sudah dikerjakan semuanya. Nggak harus ini ya, Bapak Ibu, nggak harus benar semua ya, minimal itu 80%. Lihat transkrip. Lihat transkrip. Nah, muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua ininya. Kursus di Learning EduPad. Ini di-download Bapak Ibu, di-download. Ya. Setelah itu diberi nama. Sesuai dengan nama Bapak Ibu, nanti dimasukkan ke tugasnya. Seperti itu. Ya, nanti setiap sesi ada di sini kalau di bahasa Inggris itu redeem kode.
tukarkan kode pencapaian ya Bapak Ibu ya. Nah, kode pencapaiannya itu seperti apa kode pencapaiannya? Bentar ya, saya menggunakan yang akun satunya ya. Nih ya, klik tukarkan kode pencapaian atau kalau di dalam bahasa Inggris itu redeem kode. Nah, sini nanti akan saya share kodenya. Ya, oke. Kodenya mana ya? Loading. Redeem kode hari pertama nanti akan saya share di TANCF64921. Jadi setiap hari nanti akan ada redeem kode yang akan Bapak Ibu tebus dan juga ada survei terkait dengan diklat pada hari itu. Nah, ini contohnya menebus kode gitu ya. Ini copy kodenya. Sepertinya masih bermasalah. Karena tadi EduTrack juga sedang bermasalah. Redeem kodenya ya. Oke, yang pertama ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai Office 365, saya juga mau gambarkan apa itu Office 365 ya. Kalau Ibu Bapak Ibu login kan pertama seperti ini ya, Office 365 ya, office.com. Nah, oke. Seperti ini tampilan pertama ya Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu baru menggunakannya, sini kan masih kosong ya Bapak Ibu ya. Tapi karena saya sudah lama menggunakan ini, jadi sudah banyak yang saya masukkan di drive saya, yang saya kerjakan secara online. Ini berhubung Office di laptop saya juga lagi error webnya, Bapak nggak rapi online. Nah, sini banyak menunya Bapak Ibu. Kalau di sini nggak muncul menunya, nggak muncul semuanya, ini klik titik 9. Ini semua aplikasi. Aja semua aplikasi aja biar kita tahu semua aplikasi yang ada di Office 365 ini. Oke, nah banyak sekali kan aplikasinya. Ini ada sih Excel, Form, tapi yang akan kita pelajari di level 100 ini itu adalah Form, OneDrive, Class Notebook, kemudian Swipe, Teams ya, begitu ya Bapak Ibu ya, yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama pada hari ini adalah untuk memulai pembelajaran Habit Office ini, Learning EduPad ini yang akan kita bahas. Ada pertanyaan untuk sesi pertama Bapak Ibu? Kalau terlalu cepat bisa disampaikan ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau hidupkan mic-nya. Ya ini direkam kok Pak Fauzi. Kenapa ini bisa direkam? Mas Ajis, nanti rekamannya kirim di grup ya. Perbedaan
ini dalam platform sebelah juga ini di meetingnya Bapak Ibu ya. Kalau platform sebelah Google Classroom, Zoom itu kan maksimal 100 ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah 100 nggak bisa masuk lagi gitu ya. Kalau yang di sini itu bisa nyampe 250 peserta. Itu bisa masuk menggunakan Teams ini. Dan juga kita tidak perlu membuat daftar hadir. Di sini saya bisa ini download apa namanya attendance list. Attendance list itu adalah yang ikut meeting ini siapa aja nanti sudah terdeteksi gitu. Jadi kita nggak perlu buat daftar hadir hari ini, yang hadir siapa aja nggak perlu. Karena ini dalam satu organisasi juga, dalam kelas gitu ya. Jadi nanti cukup download attendance list itu udah dapat datanya seperti itu. Jadi enak, nggak perlu buat daftar hadir. Oke, materi pertama tentang kursus ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita mau lihat kursus yang lain, ya bisa ya, lihat kursus yang lain ya. Kita kembali ke kursus yang lain ya. Di back saja ini. Nah, jadi kewajiban Bapak Ibu nanti adalah mengerjakan kursus ini, mengembangkan keterampilan siap kerja di Office Online, buka kursus. Ini mungkin sama halnya ketika belajar mandiri. Bapak Ibu ini nggak harus selesai hari ini ya. Saya itu yang penting hari Sabtu nanti udah selesai semuanya Bapak Ibu. Ini kan pendampingan sampai hari Sabtu. Hari Sabtu udah selesai semuanya ini ya, kursus-kursus ini udah selesai dan yang lainnya juga udah selesai. Dan ini bisa dikerjakan nyicil ya Bapak Ibu ya, nggak harus selesai kursusnya dalam satu hari. Yang penting untuk tugasnya Bapak Ibu sudah buka tugasnya Bapak Ibu yang ada di assignment. Cara membuka tugas ya, klik assignment ya di Teams-nya Bapak Ibu ya. Kalau di HP tugas gitu ya. Yang siswa kemarin juga saya sebagai siswa pernah juga. Nah ini tampilan sebagai guru. Tadi saya membuka belum bisa itu Pak, nggak ada isinya. Apa sinyal ya? Saya mau buka tugasnya. Oh ini sudah ada yang buat kelas nih ya. Jadi nanti materi kedua adalah salah. Ini kata saya. Nah, di sini cara membuka tugas, ya, di atas itu ada tugasnya. Contohnya yang tadi. Nih, saya buat jatuh temponya itu 19 Juni, jatuh tempo kayak bagian apa itu. Nah, ini tugasnya Bapak Ibu. Ini belum ada yang mengerjakan. Ini kan Bapak Ibu juga sebagai guru. Oh, sudah ada yang satu. Student view. Nah, ini sebagai siswa kan tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mau menambahkan akun saya yang satu sebagai siswa. Ini kalau kita tidak satu organisasi, itu pasti akan muncul gue. Tadi kan
ini kan kita menggunakan akun guru inovatif. Ini akun yang saya masukkan itu adalah akun dari SMA VIP. Maka akan muncul tulisan web. Kalau kamu ya, bukan satu organisasi. Nah, oke, saya tunggu lobbynya. Oke, sudah masuk. Ini akun yang satunya sebagai siswa. Ini saya sedang memposisikan diri itu ya sebagai siswa itu ya. Nah, di sini tadi mungkin ada yang bingung nyari Teams nggak ada ya. Yang di sini kalau ada di bawah ini ya. Kalau nggak ada berarti ada kita buka dulu atas itu yang titik 9. Yang titik 9 di sini. Di atas ini titik 9 ini. Ya, iya Bapak Ibu ya. Oke, lompat. Ya. Kalau ada di bawah ya kita langsung klik yang di bawah. Team. Ya. Ini Microsoft Teams itu ada dua versi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah versi web, yang kedua adalah versi aplikasi atau versi desktop. Yang versi desktop itu bisa mengubah background kalau meeting. Kalau versi web itu tidak bisa mengubah background. Artinya tidak perlu menginstal. Contohnya ini adalah Teams versi web ya, yang sedang yang saya tayangkan adalah Teams versi web. Jadi tidak saya install. Nah, di dalam Microsoft Teams ini yang berbasis web itu menunya ya nggak jauh beda dengan yang berbasis aplikasi. Hanya saja ketika meeting itu tidak bisa mengubah background, hanya saja itu ya Bapak Ibu ya. Loginnya lambat. Sekali loginnya. Nah, aplikasi ini dari Microsoft itu berat ya dibandingkan dengan platform sebelah. Tapi ini perfect aplikasi di dalamnya itu benar-benar lengkap dan powerful ya kerjanya ya. Bisa kita live, bisa kita menggunakan kapasitasnya 250 dibandingkan dengan sebelah. Oke, ini coba lagi. Ya, kita langsung praktek saja untuk membuat kelas menggunakan akun saya yang ini aja nah. Begini Bapak Ibu, nanti tugasnya ada dua pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah MEC, Microsoft Education Center yang tadi ya, yang kursus itu. Yang kedua adalah membuat kelas di Microsoft Teams. Ini nggak bisa saya zoom sekarang. Di tugas MEC ini itu Bapak Ibu mengikuti kursus di sini. Ini di copy saja, ini di copy ke Google Chrome. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal mengerjakan kursus yang tadi saya contohkan. Setelah selesai sampai 13 kursus, 10 atau 13 kursus tadi, itu kita download transkripnya. Kemudian transkripnya di-upload di sini, di tugas ini ya. Transkrip dalam bentuk PDF.
screenshot. Nah, screenshot yang mana nih? Screenshot bahwa Anda sudah menyelesaikan kurs. Screenshotnya screenshot yang ini ya Bapak Ibu ya. Ini contoh jika saya sudah menyelesaikan kursus. Kita buka profil. Nah ini contohnya screenshotnya ini. Ya kalau nggak muat semuanya ya pakai HP mungkin bisa, atau ini dikecilin. Ya. Nggak harus. Nah, rencananya banyak sekali. Jadi yang pertama screenshot ini, kita screenshot. Mungkin nanti ada yang kesulitan dalam screenshot. Yang pertama, cara screenshot itu bisa menggunakan tombol di keyboard, yaitu print screen, ada di sampingnya F12 di atas. Diklik saja print screen. Kemudian kita masuk ke aplikasi di Word. Di laptop Ibu itu aplikasi Paint ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, setelah itu kita simpan. Setelah simpan, kita beri nama ini Lencana ya, Lencana. Atas nama save. Nah, kemudian yang kedua itu adalah transkrip. Ini lihat transkrip ya, Bapak Ibu ya. Lihat transkrip ada di atas. Lihat transkrip. Oke, lihat transkrip. Ini transkripnya di-download terlebih dahulu. Ini sudah dalam bentuk PDF ya, Bapak Ibu ya. Ini di-download. Ini seperti nama transkrip atau transkrip boleh. Ya. Setelah itu di-upload ke tugasnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, tugas yang pertama. Yang kedua adalah tugasnya untuk membuat kelas. Ya. Oke, kita lihat tugas yang kedua Bapak Ibu ya. Tugas yang kedua, ini kita belajar materinya itu melihat tugasnya dulu. Membuat kelas. Nanti ini biar lebih kompleks lagi, kita ibaratkan aplikasikan seperti kita sedang daring dengan siswa. Yaitu yang pertama tuntutannya adalah membuat kelas, kemudian memberi materi, mengimport memasukkan siswa dan memasukkan guru. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kita masuk ke Teams yang pertama ya. All Teams nih ya, all Teams. Jadi semua kelas yang sudah kita ikuti ada di sini. Baik itu kita sebagai siswa maupun kita sebagai guru. Langkah yang pertama dalam membuat kelas adalah ini di atas pojok atas ini ada join or create team. Jadi istilah kelas di sini adalah tim ya Bapak Ibu ya. Diklik, kemudian ini kalau join menggunakan kode. Join maksudnya ini bergabung sebagai siswa ya. Jadi nanti bisa join dengan siswa lain gitu, menjadi siswa di kelas lain menggunakan kode. Yang pertama kita kan mau membuat kelas ya, berarti ke tim. Nah, yang kita pilih ini pertama, yang kita pilih kelas saja ya Bapak Ibu ya. Kalau ini bisa untuk educator working group itu biasanya untuk komunitas-komunitas profesional. Kalau ini untuk ya, ini bisa untuk staff, TU, administrasi seperti itu ya. Ini untuk kelompok belajar. Kita untuk kelas. Nah, penamaannya di sini adalah MSFT Jateng 44, nama Bapak Ibu ya. Misalkan namanya adalah dan
Oke, selamat datang yang baru bergabung. Mohon maaf tadi saya nggak melihat ya. Ada yang mau bergabung. Pak Tatang. Selamat datang ya Pak. Saya ulangi lagi tadi membuat kelas ya. Saya ulangi lagi ya. Oke, di all teams ya, kita lihat ada di atas ini ada join or create team. Ya. Saya Pak Tatang sudah masuk. Ya, saya buatkan urutannya nanti dalam bentuk ada YouTube dan juga dalam nanti kita akan coba buatkan dalam bentuk PDF ya, Pak. Oke. Yang pertama adalah create team. Ya. Kelas. Oh, ini keluar-keluar terus ya. Kelas. Kemudian beri nama MSFT datang. Namanya ya Bapak Ibu ya. Ntar namanya Siti. Siti Nurbaya. Ini nggak usah diisi nggak apa-apa. Oke, siswanya untuk siswa itu bisa milih dari sama peserta minimal 2 ya. Siswanya bisa milih dari peserta. Ini cukup ditulis dengan nama pesertanya ya Bapak Ibu. Misalkan saya nulis Tatang gitu ya. Ini akan muncul apa? Namanya. Nah, Tatang siapa ya? Banyak banget nama Tatang ya. Ini namanya enggak Abdul Hakim. Abdul Hakim ya. Abdul Hakim itu ya. Karena kita juga terkoordinir oleh organisasi guru inovatif, jadi nggak perlu ditulis emailnya, cukup nulis namanya, nanti akan ketik akunnya. Mau nulis emailnya juga boleh, misalkan saya nulis emailnya balik terus, saya nulis email dari siapa ya, nulis dari email juga bisa. Contoh ya, saya nulis email itu dari emailnya Pak Arianto. Arianto 07 A guru inovatif. Langsung kedetek kok ya. Nah, jadi ini di dalam your school atau satu organisasi. Untuk teachernya bisa, ini di add dulu ya, Bapak Ibu di add. Itu artinya sudah jadi kelas. Siswa. Teacher itu berarti gurunya. Ketik saja nama saya. Tapi nama saya itu banyak banget akunnya. Benar. Ini ya, pilih yang ini ya Bapak Ibu ya. TOT Jateng 4 Aziz Mustafa. Nah, add. Karena saya punya akun banyak banget. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cara membuat kelas. Nah, itu close. Nah, ini sudah jadi kelasnya. Tinggal diberi materi. Diberi materi, cara memberi materinya bagaimana? Cara memberi materinya bisa upload kelas material di sini. Saya
Nah, ini nanti akan masuk, bisa upload di sini ya. Bisa copy link, nanti juga bisa di-download, dan file-file yang ada di sini itu nanti nggak hilang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita aman kalau kita memasukkan file-file di Office 365 ini. Ini 5 tera nih kalau ya Bapak Ibu ya. Nanti OneDrive-nya ya. Upload file. Balik terus. Kesehatan sinyal juga stabil ya Bapak Ibu ya. Nah, pilih saja materi yang sesuai dengan di kelasnya Bapak Ibu ya. Oke, upload satu item to jurnal. Nah, sudah ya. Oke, gimana cara menambah channel? Jadi kita bisa menambah di sini ya. Kita bisa add channel. Misalkan di sini ini oke, kita add ya. Nah, berarti di sini yang pertama itu adalah tentang bilangan bulat ada di sini. Itu materinya kita upload di sini seperti itu. Ya, yang kedua nambah lagi add channel. Balik. Oke, untuk tugasnya yang pertama adalah kita screenshot dari anggota mana ya? Kita keluar dulu, kita ke menu tim. Jadi screenshot ini ya. Untuk masukkan siswa menggunakan link, ini juga bisa kita menggunakan link ya. Yaitu yang pertama, klik titik 3 ini ya, klik titik 3 di kelasnya ya. Itu get link to team. Nah, itu bisa tuh. Artinya kita bisa nge-share link ini ke siswa atau siswa bisa masuk. Kalau kemarin kan Bapak Ibu saya masukkan ya, saya masukkan semuanya ke ini ya, ke kelas gitu ya. Nah, kalau menggunakan kode ini bisa nih, tapi kita ada dulu nih manage team. Nah, setelah manage team nanti akan muncul setting ini ya, setting ya. Setting maka akan muncul tim kode generate. Ya, ini kode ini juga bisa di share ke siswa gitu ya. Jadi join lewat kode. Ini kalau kita mau mengeluarkan juga bisa, ini kita keluarkan. Oke, general kita kembali lagi ke general atau kelas umum aulanya. Kita set up kelas notebook, ini sebenarnya materi terakhir.
tapi bisa juga ini kita sampaikan dulu. Ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau di tugas itu bisa ngoreksi lewat sini juga bisa gitu kan. Nah, ini juga bisa untuk berkolaborasi gitu ya. Nah, ini apa aja gitu yang bisa sebelumnya. Definnya gitu. Ya. Ini untuk kolaborasi gitu ya Bapak Ibu ya, untuk kolaborasi nanti semuanya bisa nah, ini materi terakhir ini ibaratnya kayak perpustakaan ini untuk materi terakhir. Nah, ini Pak Abdul Hakim. Nah ini nanti tugas-tugasnya ada di sini. Tapi yang pertama yang tugasnya Bapak Ibu adalah membuat kelas seperti ini dan kemudian post ini posting selamat datang ya kelas online kelas ya buat pengumuman. Nah dan juga memasukkan filenya sesuai dengan materinya Bapak Ibu ya. Silahkan boleh dari YouTube atau dari PDF. Ya, upload from komputer bisa dari OneDrive. OneDrive itu kalau di Google itu misalnya Google Drive atau Get Drive. Kalau di apa ini di Microsoft itu OneDrive. Kapasitasnya itu bisa 5 MB. Upload from your computer. Nah, kita tunggu prosesnya agar file. Ini kita tunggu lagi. Ini kalau kita bisa kita tekan enter. Kita juga diklik yang Anda Suaranya semakin kecil, Pak. Oh, sekarang gimana Ibu? Sekarang gimana? Ya, Ya? sekarang sudah Mic-nya jatuh. Oke, di dalam ini juga kita bisa membuat tugas ya Bapak Ibu ya. Membuat tugas, artinya kita nanti nggak perlu tugas beneran, hanya seakan-akan Bapak Ibu itu nanti membuat tugas ke siswa. Kalau di Bapak Ibu ini yang kalau diklik assignment, ya ini yang di sini adalah tugas yang diberikan oleh saya. Ya, kalau yang Bapak Ibu caranya bikin tugas, kret. Nah, kret ya. Bisa dalam bentuk tugas, bisa dalam bentuk kuis, bisa kalau dari yang sudah ada diambil lagi. Kuis itu artinya berarti kita menggunakan kayak kalau di Google Form ya, tapi nanti kita menggunakan Microsoft Form. Nah, kita menggunakan assignment ya, tugas ya, Ibu ya. Nah, assignment di sini adalah berupa tugas. Nah, kelas mana yang mau kita bikin tugas? Nah, sini ya. Tugasnya sesuaikan dengan materi kita ya, beri judul.
tugasnya apa ya? Silahkan. Tugasnya adalah penjumlahan bilangan bulat. Intinya sesuaikan dengan tugasnya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau yang sudah biasa pembelajaran online untuk beri tugas seperti ini tidak biasa. Silakan pelajari halaman 50 buku paket ya. Buatlah rangkumannya. Bebas ya Bapak Ibu ya. Upload foto. Bisa memberikan poin 100 gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini di kelasnya ini bisa deadline ya, nih deadline. Deadline-nya mau kapan? Besok boleh atau besoknya lagi. Bisa kita rubah, jamnya ada di sini. Nah di sini mau masuk ke general atau kemana? Kalau ini nggak dirubah nanti masuknya ke general. Kita rubahnya ke channel yang sudah kita buat, yaitu channel bilangan bulat ya. Soalnya tadi kan materinya bilangan bulat. Ya sudah, asik. Nah udah jadi deh. Ya, jadi nanti yang di screenshot adalah yang pertama Teams. Ini ya, nih di screenshot nih. Kelasnya Bapak Ibu ya, screenshot. Yang kedua, Bapak Ibu di sini di screenshot ini yang menampilkan materi. Screenshot. Yang ketiga yang menampilkan assignment tugasnya itu di screenshot. Udah 3 itu yang di screenshot. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ulangi lagi untuk tugasnya apa sih? Ulangi Bapak Pak Ibu. untuk tugasnya. Karena suara sangat Ulangi kecil. ya. Atau mungkin sambil mengerjakan juga bisa. Kita ulangi. Pertama, kalau tampilannya seperti ini, kita kembali ke all teams. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Ya. Yang kedua ini join or create team. Di atas, pojok kanan atas. Pastikan yang di sebelah kiri sudah ke teams, bukan activity, set, atau assignment, atau calendar, atau call, atau file. Ini banyak sekali menunya ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita masuk ke Teams, baru ke sebelah kanan yaitu Join or Create Team. Kita klik, nanti akan muncul Create Team. Itu yang dipilih. Kalau join, ini berarti join ke kita sebagai siswa dan menggunakan kode yang diberikan oleh guru. Create Team, nah berarti kita membuat tim atau membuat kelas. Nah, kita pilih yang kelas. Kita beri nama MSFT Jateng 44. Namanya siapa ya? Syakira, nama saya Syakira Aftan. Ya. Kemudian ini deskripsi berisi boleh enggak ya? Kita klik next. Waduh, hujan. Nah, setelah ini muncul add people. Jadi masukkan siswa. Masukkan siswa bisa tulis namanya aja. Nanti akan muncul siswanya itu. Seperti Sanus Abdul Hakim. Ya. Muncul, terus saja Tatang. Atau Amina. Nah, pastikan ini adalah nama-nama yang ada di sini ya, yang ada di grup kita ya, biar bisa melihat kelasnya yang lain seperti itu. Add teacher,
Masukan saya, lebih tepatnya nanti email saya ya, guruinovatif.com. Karena nama saya kok nggak ada. Guruinovatif.com. Ini dari mana nih? Yang mana ya? Oh iya, ini kan akun saya. Akun Guru Inovatif saya. Nah, nanti masukkan yang pokoknya yang ada di Mustafa ya. Ada Mustafa Guru Inovatif ya. Ini akan saya berikan emailnya ya. Oke. Add. Ya, close. Jadi deh kelasnya. Nah, kelasnya mari kita isi. Isinya bagaimana? Isi pertama dibuat channel dulu. Artinya sini adalah ruang. Channel itu adalah ruang yang di dalamnya itu nanti bisa membagi, artinya biar lebih rapi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah nanti tentang postingan satu nanti ada di sini semua gitu ya. Bukan masuk ke general tapi ke sini aja nih. Nah, kita buat 2 lah ya channelnya ya Bapak Ibu ya. Itu buat 2 pertemuan. Misalkan kalau saya ini mengampu pelajaran matematika ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah jadi nih Bapak Ibu kelasnya. New conversation, ucapkan selamat datang. Selamat datang, siswa siswi di kelas online. Kalau mau memberi materi, kita masuk ke channelnya ya Bapak Ibu ya, agar lebih tertata rapi. Materinya ada di sini, seperti itu. Kita nggak perlu ke file sih ya, bisa di sini. Dan nanti setelah upload di sini, nanti akan muncul di file seperti itu. Misalkan saya mau upload materi. Cara upload materi, klik conversation di sini. Di sini ada menu atas di bawah. Kita klik ya, maka akan muncul menu-menu mau dari OneDrive atau upload from my computer. Ya, upload from my computer. Kita cari materinya. Cari yang sesuai dengan materi Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini selesai, kita klik ini send yang sebelah kanan bawah atau bisa menggunakan enter. Kita tunggu loadingnya ini ya, karena ini hujan Bapak Ibu ya, jadi di agak bermasalah nih sinyalnya ini. Uploading, please wait. Ya, sudah selesai, kita enter saja. Nah, di sini sudah ada materinya. Oke, kita lihat di file. Otomatis sudah ada materi di file. Jadi, materi-materi yang diupload ke sini semuanya juga akan masuk ke file. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih tertata rapi. File-file yang di-upload ke sini semuanya ada di sini file gitu. Jadi keunggulan platform ini dibandingkan yang sebelah,
di materi ataupun file-file yang diupload ke dalam kelas itu lebih tertata rapi. Yang pertama, masuk ke channelnya, masuk ke file itu ada semuanya filenya di situ dan nggak akan hilang karena ini kesimpan di cloud ya Bapak Ibu ya, nggak kesimpan di HP ataupun kesimpan di laptop seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, terutama mengenai tugasnya. Gak ada pertanyaan bisa di ini ya Bapak Ibu ya, dituliskan di chat ataupun bisa hidupkan mic-nya ya. Tunggu kalau ada pertanyaan. Ini ada 20 nih yang masuk nih. Download attendance list. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu ya? Untuk aktivitasnya bisa dilihat di sini. Dan chat bertanya sedikit, Jis. juga Insya hilang juga bisa. Nanti klik di sini chatnya itu nanti akan muncul gitu chatnya sampai kapanpun gitu. Saya nggak salah saya dulu pernah buat panduan. Nah, ini cara membuat tim. Ya ini udah saya buatkan. Nanti akan saya upload ke ya. Nah, nanti akan saya upload ke kelas ya. Kalau mengenai materi yang pertama itu hanya mengerjakan ini ya, mengerjakan tugas-tugas yang ada di ini ya, learning pad istilahnya ya Bapak Ibu ya. Dan ini begini ya Bapak Ibu, nanti kan Bapak Ibu juga sebagai trainer ya. Kalau materi ini insya Allah bisa dipahami semuanya, itu udah mantap sekali nih Bapak Ibu. Ini tentang semua dari Office 365 ini sudah ada di sini semuanya. Jadi kayak belajar mandiri di kursus-kursus ini. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bukanya di mana ya Pak Aziz ya ini ya? Yang learning pad itu Pak? Ya? Maaf, untuk learning pad-nya itu buka di mana ya? Oh, lempet saya share ke chat ya. Silakan kalau ada yang mau mencoba learning pad. Meeting ini mana meeting? Login dulu nanti baru diubah ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah memahaminya. Saya sendiri juga nggak mudah membaca Inggris. Itu linknya, link learning pad sudah saya share ke chat di meeting chat, ya. Nanti itu dipelajari. Di dalamnya kursus-kursus bisa sambil buka lewat HP juga bisa Bapak Ibu ya. Saya dulu juga mengerjakan lewat HP.
Jadi ketika mau tidur sambil rebahan seperti itu ya. Bisa sambil dibaca-baca materinya seperti itu. Bisa sambil dikerjakan, boleh berulang-ulang. Nah, minimal itu skornya 80% baru bisa dapat lencana dan bisa ke kursus berikutnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini diklik saja. Nanti akan ngelink masuk ke webnya. Nah, ini check in ya Bapak Ibu ya. Check in atau login di pojok kanan atas. Ya. Ini saya zoom. Nah, ini akun saya ini ada 3 nih. Kita bisa menggunakan masuk dengan awal seperti awal ini saya masuk seperti awal Aziz Mustafa. Bukan pakai Gmail ya Bapak Ibu ya, tapi kita pakai akun guru inovatifnya kita, akun Microsoft ya Bapak Ibu ya, bukan akun Gmail atau akun Google yang lain. Nah ini pilih yang ini ya Bapak Ibu ya, yang atas nih ya Bapak Ibu ya, yang apa? Work all school akun. Ini bukan yang personal akun. Oke, kita klik. Nah itu masukkan password sesuai dengan password. Saya juga kadang-kadang lupa passwordnya. Ya, salah kan passwordnya. Nah, ya betul passwordnya. Ya muncul seperti ini ya. Ini bahasa Inggris semua. Ubah ke dalam bahasa Indonesia. Oh ini saya langsung buka. Oh ini ya. Translate to Indonesia. Atau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Pakai aplikasi nggak Pak Nah Aziz? ini bahasa Indonesia. Ini karena saya sudah selesai semuanya. Maka selesai. Bisa juga kita mengerjakan lagi gitu ya. Saya selesai pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2020 tahun lalu. Ini ya 1 tahun yang lalu saya mengikuti diklat ini. Pak Aziz. Dan sampai sekarang belum pernah terpakai di sekolah saya. Karena sekolah saya pembelajarannya tatap muka. Seperti itu ya Bapak. Pak Aziz mau tanya. Ada pertanyaan yang lain? Pak Aziz. Nggih. Kalau tadi apa ganti ke bahasa Indonesia yang mana ya? Kan tadi Klik bahasa kanan Inggris. Ibu di layarnya, di dashboardnya klik kanan Oh iya. saja. Ini diklik kanan di sini. Ya, saya ulangi ya. Saya buka ke tab baru ya. Awalnya kan bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Ini awalnya kayak gini bahasa Inggris nih ya. Iya. Klik kanan saja di sini di sembarang titik, Klik kanan muncul menu-menu. Cari yang translate to Indonesia. Kalau di Edge, kalau di Google Chrome terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kita tunggu sedang mentranslate. Sudah jadi bahasa Indonesia. Seperti itu, Bu. Oke. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Oke, ini sudah selesai kok, Bapak. Tinggal mempelajarinya. Untuk kelas kayaknya juga sudah tadi dicontohkan. Mungkin kalau ada yang kurang, silakan boleh bertanya. Materi hari ini cukup 2 itu. Ini ada streamingnya nggak Jadi Pak? membuat kelas sama mengerjakan kursus. Nah, kalau besok kita membuat, ini kan sekarang zamannya online ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau yang sekolah di negeri
kalau di Kebumen kan PBDB-nya online, sekolah negeri ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk sekolah swasta ada yang ikut PBDB online, ada yang tidak. Nah, mungkin untuk pendaftaran kan bisa online ya, dan juga nggak boleh ke sekolah ya. Nah, kita bisa membuat form PBDB menggunakan form office nanti. Nah, itu akan kita bahas materi besok, biar nggak terlalu penuh hari ini malah tidak cukup materinya. Kita sampaikan hari ini. Mohon maaf Fungsinya Pak membuat Aziz. form office sama form PBDB online seperti itu. Pak Aziz mohon maaf. Monggo Pak. Ini saya ini membaca untuk jadwal kegiatannya. Untuk tugas hari ini kan ada upload transkrip itu yang dimaksud tadi ya, yang kita membuka kursus-kursus itu ya Pak Adi ya. Iya, betul itu. Jadi kami buka di HTTP, education dan seterusnya, kami kerjakan semua kursus itu nggih. Betul. Nanti akan muncul rencananya. Nggih. Nanti coba, kemudian untuk yang kedua itu membuat kelas tadi, itu yang berarti membuat kelas di Microsoft ya. Iya. Gurunya saya, nanti siswanya teman-teman yang ngambil gitu nggih. Betul. Nanti juga Nggih. saya dimasukkan sebagai guru, Bapak. Posting link berarti yang mana Pak ya? Posting material link itu sesuai bidang bisa. ampuan. Saya kembali lagi ke kelas ya. Nggih. Oh, posting link itu nggak perlu di ini. Itu hanya jika kita mau memasukkan siswa melalui link. Oh gitu Silakan nggih. siswa masuk ke link gitu. Oh, berarti kalau kita sudah membuat kelas otomatis itu sudah terjawab nggih. Ya, nggak apa-apa. Terus membuat meeting ini gimana Pak? Apa kita sudah termasuk di dalam proses sekarang ini meetingnya atau gimana? Ya. Untuk membuat meeting. Oke, untuk membuat meeting itu nanti di materi terakhir, Bapak. Oh gitu nggih. Oke, terima kasih Iya. Pak Aziz. Nggih, nanti saya pelajari lagi. Untuk dua saja ini dulu tugasnya. Pak Cis, Oke. izin bertanya untuk tugas membuat kelas, Ya. itu untuk screenshotnya apakah ditambahkan dengan beberapa materi yang kita uploadkan, sementara di asesmen yang dibuat oleh Pak Aziz itu hanya melampirkan SS dari setelah membuat kelas dengan nama yang ditentukan seperti itu. Oh iya, maaf. Itu dengan materinya ya, Bapak Ibu ya. Oh iya, siap. Gih. Terima Ya, kasih. oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Mohon izin Bapak, Oke, monggo. untuk yang di screen tadi untuk membuat kelas apa saja nggih? Karena suaranya Yang tadi pertama kelasnya seperti putus-putus. tampilan di layar saya, Ibu. Yang kedua, Ya, kita buka kelasnya ya. Kita buka kelasnya. ya. Kemudian kita screenshot yang ada lampiran materinya. Ya. Dua ini saja, Ibu. Untuk tugas itu hanya materi tambahan, nggak usah di screenshot juga nggak apa-apa. Istilahnya kalau kita buat kelas kan pasti memberi tugas gitu ya. Tapi itu bisa dipelajari sendiri. Yang penting udah bisa membuat kelas, bisa ini mengisi kelas tersebut. Tanya Pak Aziz. Pak Aziz mau tanya. Hasil tugas screenshot dikirim di mana, Pak? Hasil screenshotnya? Di menu tugas, Bu, di menu assignment. Oh, di menu Ibu assignment. buka tips.
Oh ya. Oke. Ada menu achievement. Oh gitu. Ya. Oke, Jadi saya siap. buka pakai Chrome, susah banget ini. Mm-mm. Cara upload tugas. Ibu buka di achievement, nanti kan di sini ada asik. Itu artinya yang ditugaskan ke ibu. Nah, pasti tertulis 2 tugas tersebut. Ya, yaitu tugas membuat kelas dan tugas Microsoft Education. Nah, seperti ini, misal tadi. Kemudian kita klik. Nah, ini sebagai guru. Yang sebagai siswa ini saya. Oke, ini saya sebagai siswa kemarin tugas membuat PowerPoint. Caranya kita mengupload tugas yaitu add work atau tugas saya kalau di bahasa Indonesia. Add work. Nah, kita upload. Uploadnya dari mana? Di sini kita pilih boleh dari OneDrive, dari link, atau dari upload from this device. Itu artinya dari laptop kita. Nah, tadi cari di mana ya? Tadi itu apa? Screenshotannya ya. Oh, transkrip. Transkrip itu di download tadi. Transkrip bentuknya PDF. Oh, kemana ya transkripnya? Ya, dicari. Jadi jangan lupa apa? Ketika menyimpan juga harus ini ya. Tapi kan saya tidak memperhatikan menyimpannya di mana. Oh, ya. Nah, di sini nih. Lencana ya. Ini yang pertama lencana ya. Lencana dan transkrip ya. Yang transkrip saya lupa di mana. Ini cara upload tugas. Dom. Lagi itu mengenai lencana. Lencana transkrip. Di download dokumen. Kita cari aja deh. Saya cari dulu ya. Tadi masuknya folder. Oh, saya download dulu lah. Download lagi lah. Masuknya folder mana sih? Folder dokumen. Oh, di Guru Inovasi. Masuknya ke folder OneDrive Guru Inovatif. Guru Inovatif. Dokumen. Nah, ini nih. Loh, nggak ada. Saya download dulu lah ya. Nggak apa ya kalau itu ya. Menunggu kan.
saya masukkan ke folder yang benar. Yang benar dulu ya. Transkrip biar kita waktu mengupload itu bisa nggak kayak gini kata. Di dokumen Aziz transkrip. Nah, ini cara mengupload. Namanya mengumpulkan. Mengerjakan. Dan sini turn in ya Bapak Ibu, ini ada tulisan turn in lab karena saya terlambat mengumpulkan. Kalau nggak ada tulisannya turn in seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu dalam mengumpulkan tugas. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ini di tempat saya lagi hujan. Pak Aziz, saya Pak Aziz. Saya kan kebetulan sudah pernah masuk apa ya aplikasi di MS 365. Kemudian sekarang saya sudah tidak membarui akun lagi, saya pakai akun yang lama. Kemudian di sini saya waktu itu kan sebagai guru, kemudian sekarang posisinya sebagai siswa atau peserta. Iya. Nanti secara otomatis saya sudah muncul di situ sebagai peserta atau bagaimana Pak Aziz? Benar, ini Pak siapa ya, Mas? Pak Muhendar. Muhendar. Iya. Jadi begini Bapak, di dalam TOT pada kali ini, Bapak Ibu sekarang posisinya kan sebagai peserta. Nah, peserta TOT, artinya Training of Trainer. Jadi setelah ini, Bapak Ibu nanti kan dapat sertifikat sebagai peserta. Peserta TOT. Nah, jika setelah dapat sertifikat tersebut, Bapak Ibu melakukan diseminasi atau menularkan materi ini ke temannya, minimal 20 peserta. Nah, Bapak Ibu gantian menjadi trainer. Nanti setelah selesai program diseminasi itu, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat sebagai trainer dari Microsoft. Seperti itu. Iya, Pak. Mungkin dulu Pak Muhendar ini jadi peserta diseminasi ya, Pak? Ya, betul, Pak. Oh, iya. Nah, sekarang Pak Muhendar sekarang berperan sebagai peserta TOT-nya. Jadi nanti mendiseminasikan ke teman-teman yang lain, mungkin dalam sekolah Bapak atau di MGMP-nya seperti itu. Iya. Makasih Ya, Pak Aziz. kegiatan MGMP. Sekarang banyak sekali MGMP yang vakum gara-gara pandemi. Ada pertanyaan yang lain? Wah, hujan tempat saya. Itu mungkin Pak Heri dari Banyumas itu mau bertanya itu Pak. Pak Heri Monggo. dari SMK 2 Banyumas tuh. Monggo, Pak. Jadi untuk daftar hadir memang tidak ada ya Bapak Ibu ya. Karena kita langsung menggunakan sini attendance list. Kalau di Google apa itu? Apa namanya? Google Classroom nggak ada kayak gini. Di Zoom nggak ada kayak gini. Di Meet nggak ada kayak gini. Keunggulan dari Office.
Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, silakan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya ya, Bapak Ibu. Jangan takut untuk bertanya ya, Bapak Ibu ya. Kita di sini belajar bersama ya, Bapak Ibu ya. Saya juga belajar seperti ini malah nggak terpakai di sekolah saya, karena di sini pembelajarannya tatap muka. Mungkin berbeda dengan sekolah yang lain karena kita berbasis pondok pesantren. Jadi cuma belajar aja nih saya nih. Oke, saya beri kesempatan sekali lagi, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, tidak sesuai. Ada chat siapa ini yang chat? Enggak ada ya? Oke, terima kasih Bu Nini Kapitni. Ya, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan Amin. ya, semuanya sehat selalu ya, pokoknya ya. Walaupun saya Ya. juga agak batuk ya. Ini malah sekarang jadi musim hujan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup ya. Sama-sama. Kita akhiri pertemuan pada ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.